Bapa di surga, melalui pekerjaan Roh-Mu, biarlah bertambah pengenalan kami dan iman kepada Tuhan, yang melahirkan makin bertambahnya cinta kami kepadamu, sehingga kami terus makin hari makin memuji Engkau, menyembah Engkau, makin hormat dan tunduk kepadamu. Bahkan kami mampu menempatkan Engkau Yesus yang terutama dalam hidup kami. Dan kami tetap tidak bergeser iman pengharapan kami kepadamu. Supaya iman pengharapan kami kepada Tuhan tidak goyah, baik ketika kami dalam suka dan duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin, naik karir atau kehilangan jabatan, apapun itu, siapapun itu, tidak membuat bergeser iman dan pengharapan kami kepadamu. Tapi Engkau yang utama, ya Tuhan. Maka pemberitaan firman-Mu hari ini pun, biarlah ini menambah iman dan pengharapan kami, supaya kami makin mengasihi Engkau dengan menerima firman untuk menaatinya, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bagian khotbah bagi kita hari ini dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10, demikian sabda Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sejak saya sekolah minggu, cerita ini melekat karena ada nyanyinya, ya. Zakheus orang pendek kan gitu ya. Apalagi karena saya orang pendek, memori saya jadi ingat itu. Ya, kan cerita orang pendek kan, gitu. Baik. Waktu itu Yesus adalah dianggap sebagai tokoh yang sudah viral karena banyak melakukan mujizat, banyak mengajar kemana-mana, banyak mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, dan akhirnya populer atau viral tanda kutip dalam konteks sekarang. Jadi kalau sekarang misalnya Yesus ada di zaman ini hidup secara fisik, apalagi di Indonesia, barangkali mungkin banyak orang yang mau foto selfie dengan dia. Karena waktu itu kan belum ada handphone, jadi nggak ada yang selfie. Tapi kalau sekarang mungkin pasti banyak selfie, gitu ya. Saya perhatikan beberapa kali kunjungan Bapak Presiden kita Pak Jokowi, kemana dia pun pergi, banyak kali orang kepingin selfie. Mau mak-mak, anak gadis, orang tua, muda, semua kepingin selfie. Malah sampai pas pampres kering kewalahan.
Jadi Zakheus pun termasuk orang yang ingin tahu dalam artian apa. Saya yakin bahwa Zakheus sudah mendengar siapa Yesus dan apa yang dilakukannya. Itulah sebabnya dia pun kepingin untuk datang. Tetapi kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai 10, bahwa ketika Zakheus datang, dalam ayat 1 sampai 10 kita bisa tafsirkan satu hal, bahwa dia datang dengan sebuah ketulusan mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu itu kan banyak orang. Kalau Farisi, ahli Taurat datang, mau berjumpa Yesus dalam arti hanya kadang-kadang mau menjebak dan mencari kesalahan. Orang banyak itu mau mendatangi atau berjumpa dengan Tuhan Yesus tanda kutip, hanya karena Yesus popularitas atau populer pada saat itu, dan juga barangkali mereka juga bisa numpang populer. Selfie dengan orang yang populer kan minimal sedikit agak merasa populer. Kan gitu ya? Gitu. Makanya banyak kali orang kepingin selfie dengan pejabat dan artis dan lain-lainnya gitu ya. Jadi agak beda dengan saya. Dulu saya masih ingat 80-an atau akhir 70-an ada pengkhotbah yang datang dari Jakarta, berlomba kali orang untuk foto. Saya tidak termasuk bagian itu dan sampai sekarang juga enggak terlalu suka dengan foto. Saya pun enggak terlalu suka dengan foto. Jadi apalagi foto dengan orang, saya juga tidak terlalu. Tapi kalau diajak ya udah sah-sah aja. Yang saya mau katakan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang datang kepada Yesus tapi belum tentu motivasinya tulus, belum tentu motivasinya benar. Ada kalanya sekedar ingin tahu, ada sekedar ingin menonton ahli Taurat dan Farisi untuk menjebak atau untuk melakukan kejahatan. Ada banyak fans yang lain hanya sekedar untuk ikut-ikutan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang populer ada kalanya orang banyak menjadi fans. Tetapi saya katakan kembali kepada kita pada hari ini, we are not fans of Christ, but we are faithful followers of Christ. Kita bukan fans daripada Kristus, tetapi kita adalah pengikut Kristus yang setia. Karena itu kalau kita perhatikan di sini banyak orang datang kepada Tuhan tanda kutip dengan berbagai motivasi. Termasuk juga Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang datang ke persekutuan, datang orang kebaktian, belum tentu dengan motivasi yang sama. Belum tentu dengan tulus datang kepada Tuhan dalam beribadah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita dapat berkat atau tidak dari persekutuan, dari ibadah, dari pujian dan doa dan pemberitaan firman, itu ditentukan oleh apa dan mengapa kita datang ke persekutuan, apa dan mengapa kita datang ke gereja. Dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, Zakheus jelas motivasinya bahwa dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, tolong kita cek kembali dalam diri kita. Ketika kita datang ke persekutuan doa, kaum ibu, kaum bapak, jemaat seperti ini hari Minggu beribadah, adakah dengan sebuah motivasi yang suci, motivasi yang tulus, betul-betul mau berjumpa dengan Tuhan, betul-betul mau beribadah kepadanya, dan betul-betul mendengarkan sabda Tuhan? Itu menentukan apakah kita mengalami perjumpaan yang benar, dan apakah kita betul-betul juga mendapat berkat dari ibadah dan dari firman Tuhan ketika kita datang ke gereja kebaiknya untuk beribadah. Zakheus datang dengan tulus, dan banyak orang yang mau datang karena dalam ayat 1 itu banyak orang menjumpai Yesus, berjubel dalam konteks pada zaman itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kembali terus membangun sebuah ketulusan ketika kita datang beribadah, datang ke persekutuan. Karena kadang-kadang ada banyak motivasi orang untuk datang ke kebaktian. Bisa mau sekedar dalam tanda kutip, nggak enak kalau nggak ke gereja, itu pun masih bagus lah ya. Ada sesuatu yang hilang rasanya kalau nggak ke gereja, datanglah ke gereja, itu masih bagus lah. Tapi ada juga orang datang ke gereja karena nggak ada kegiatan lain, itu pun masih bagus juga. Tapi ada juga orang datang ke gereja mau mencari kesalahan atau macam-macam, itu lebih parah akibatnya. Tapi satu hal belajar dari Zakheus, bahwa dia tulus mau berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah datang ke gereja, ke persekutuan di luar daripada kerinduan untuk bertemu Tuhan.
di luar daripada mau beribadah memuji Tuhan, di luar itu Bapak Saudara, saya pikir engkau dan saya harus mengalami pertobatan yang sejati, supaya tulus motivasi kita datang ke gereja, tidak sekedar dan tidak hanya sekedar mencari kesalahan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus lewat itu di Jeriko, banyak orang datang, padat sekali. Sakeus orangnya pendek. Kebiasaan orang pendek itu biasanya inovatif. Kreatif itu biasanya orang pendek. Ya, banyak kali akalnya kata orang. Berhenti enggak Sakeus? Oh enggak. Ketika rame orang, dia badannya pendek, tak bisa melihat Yesus itu lebih dekat. Dia cari jalan, potong jalan. Ada pohon ara, dia tahu Yesus akan lewat dari situ. Maka sebelum lewat Yesus dari situ, langsung dia panjat ke pohon ara. Ini kreatifnya Bapak Ibu Saudara. Jadi Sakeus waktu itu ketika misalnya rame orang, apalagi persoalan Bapak Ibu Saudara, ingat, Sakeus sebagai seorang pemungut cukai, itu adalah masyarakat yang dimarginalkan, masyarakat yang disingkirkan, karena dianggap sebagai orang yang najis. Jadi ada dua pada zaman itu dianggap najis. Satu pelacur, dan yang kedua atau penjinah, yang kedua adalah pemungut cukai. Dan orang Farisi dan ahli Taurat tidak suka dengan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terhambat enggak Sakeus untuk datang? Dihalangi enggak Sakeus oleh dua hal itu sehingga dia tidak datang? Oh tidak Bapak Ibu. Status sebagai kelompok yang dianggap pendosa dan kondisi fisik secara fisiologis atau biologis sangat pendek, itu tidak menghentikan niat daripada Sakeus. Bapak Ibu Saudara coba lihat dua obstacles ini, dua kendala ini. Di satu sisi dia dianggap sebagai orang pendosa yang harus disingkirkan, dianggap najis. Ini tidak menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, keterbatasan fisik karena pendek tubuhnya juga tidak menghalangi dia mencari alternatif atau solusi lain untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukankah bisa orang merasa diri berdosa sehingga dia tidak mau datang kepada Tuhan? Nanti kalau aku ke gereja, tumbang tiang gereja itu atau menara gereja. Karena ada orang suka bilang candaan seperti itu. Nanti aku kalau ke gereja bisa bubar ibadah. Karena dia merasa tidak najis. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, justru ini sifat yang perlu kita bangun. Bahwa kita tetap menyadari ketidaklayakan dan menyadari keberdosaan, kenajisan kita. Tapi jangan berhenti. Ambil sebuah langkah tindakan. Kita membutuhkan Kristus dan kita datang kepadanya. Sakeus menyadari hal itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga yang live Zoom atau YouTube, saya mau katakan kembali kepada Bapak Ibu kita semuanya. Kalau kita merasa diri sebagai orang najis, orang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah, terpujilah Allah, tapi jangan titik. Jangan berhenti. Tapi berani melangkah untuk datang kepada Tuhan. Karena setiap kita membutuhkan pertobatan. Setiap kita membutuhkan pengampunan. Justru sikap contrite heart, sifat hati yang hancur, sifat hati yang berduka karena dosa, justru itulah sifat atau sikap hati yang dirindukan oleh Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu tidak menghalangi Sakeus untuk datang. Dan yang kedua, kendala fisik pun tidak menghalanginya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa enggak orang tidak jadi datang persekutuan atau tidak jadi datang beribadah oleh karena ada sedikit kendala, oleh karena ada sedikit tantangan. Sudah tahu Bapak Ibu Saudara, pernah enggak gara-gara hujan sedikit akhirnya kita tidak datang beribadah?
atau gara-gara agak sakit badan sikit gak beribadah. Tapi coba itu jam kerja, sakit kali pun kerja kita kan. Hujan deras pun kerja kita kan. Kalau hujan rintik-rintik jam doa ada alasan. Sore Pak, ada agak gerimis di daerah kami. Atau kita ada sedikit kerja. Gitu. Apakah itu kendala bagi kita untuk tidak datang beribadah? Sampai ada seorang guru jemaat di salah satu gereja bilang gini, Bapak Ibu, kita yang di Medan ini, dia bilang kerja di kota ini, janganlah capek kali hari Minggu. Dia bilang gak usah, harus cuci pakaian, beresin rumah semua, dan juga harus cuci mobil pada hari Minggu. Akibatnya bisa terlambat orang gereja, hanya gara-gara kerjaan seperti itu. Atau ada orang tidak mau gereja, hanya oleh karena hal-hal praktis seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Sakeus yang mendapatkan kendala secara fisik, dia tidak surut, dia tidak mundur. Logikanya Sakeus bisa berkata, ya udahlah ramai kali orang, nanti aku disingkirkan, aku dianggap seorang najis bagi mereka. Dan yang kedua aku juga pendek, ya sudah enggak usah. Berarti ini bukan waktunya, gampang-gampang sekali. Tapi Sakeus mencari solusi, dia kreatif, dia pergi mendahului memotong jalan, dia panjat pohon ara dan dia naik ke sana. Akhirnya ketika itu Yesus melihat dia dan Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang saya ingatkan bagi kita. Jangan mencari 1001 alasan untuk tidak datang ke persekutuan, untuk tidak datang ibadah, untuk tidak datang jam doa dan lain-lainnya. Yang kedua, perhatikan Bapak Ibu. Waktu Yesus lewat, dia menengadah ke atas, dilihatnya Sakeus, dan Sakeus langsung Yesus berkata, Sakeus turunlah, aku akan singgah di rumahmu. Perhatikan Bapak Ibu, dua hal ini berpadu, yaitu apa? Kerinduan Sakeus untuk menjumpai sekedar melihat Yesus pada awalnya, tetapi disambut oleh Yesus dengan seruan, Sakeus turunlah. Yang saya mau katakan kembali kepada kita pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu dipadukan dari dua aspek, yaitu apa? Adanya kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah atau beriman kepadanya, tetapi Tuhan juga sekaligus akan berseru menyambut kedatangan kita, menerima kehadiran kita di dalam persekutuan dengan Dia. Itulah Tuhan yang kita puja. Yesus tahu akan hatinya Sakeus. Yesus tahu kerinduan Sakeus dan akhirnya gayung bersambut. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan didasarkan dua aspek ini. Bahwa ada keinginan kita yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan kita berjumpa bertemu dengan Dia. Dan Tuhan pasti menyambut dan menerima kita. Maka Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita juga adalah seperti ini. Adakah kita hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Ditentukan the longingness, yaitu kerinduan hati kita, keinginan kita untuk datang kepada Tuhan, itu membuat apakah kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak hari ini. Saya berani katakan, yang datang ibadah, persekutuan doa, yang nyanyi rohani, dan baca Alkitab, maaf, itu bisa kita lakukan, ya. Tapi pertanyaannya, adakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Pernah Bapak Ibu baca Alkitab kosong? Pernah Bapak Ibu saat teduh nggak merasa apa-apa? Pernah Bapak Ibu nyanyi rohani tapi nggak punya perasaan apa-apa? Hatimu tidak teduh, tetap khawatir, tetap takut, tetap stres? Itu salah satu bukti bahwa kita sebenarnya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini belajarlah dari Sakeus. Punya kerinduan yang dalam berjumpa Tuhan dan Tuhan berseru menyambut dia,
menerima dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam setiap doa, persekutuan kita, saat teduh kita, PA kita, kelompok sel kita, ibadah kita, apapun kegiatan rohani kategorial yang kita ikuti, saya mau tekankan bagi kita, mari bangun sebuah kerinduan yang dalam, sebuah keinginan berjumpa dan mengalami persekutuan dengan Tuhan, sehingga engkau betul-betul mengalami perjumpaan dengan Dia. Dan saya berharap hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Zakheus mengalami itu. Zakheus lalu turun dan akhirnya membawa Yesus singgah ke rumahnya. Sebagai orang Yahudi yang hospitalitasnya bagus, keramah tamahannya bagus, maka dia menjamu Yesus di rumahnya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara, bersungut-sungutlah Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata, lihatlah, dia makan dengan orang berdosa. Dia menumpang di rumah orang berdosa dan dia makan di tempat orang berdosa. Bapak Ibu, dalam sebuah tradisi imam dan kaum Lewi, itu adalah sebuah pelanggaran tanda kutip. Sebuah gebrakan membentur yang menghancurkan tembok selama ini. Karena memang bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi sangat dilarang untuk melakukan hal seperti itu. Dan Yesus menembus itu. Yesus merembuhkan tembok itu. Dan dia menumpang di rumah Zakheus dan makan bersamanya. Logika yang normal, bukankah seharusnya Farisi dan ahli Taurat itu senang? Oh iya ya, Yesus menjumpai Zakheus. Syukur-syukur Zakheus ini bertobat. Kan logikanya seperti itu. Ini enggak, makan dia dengan orang itu, kan gitu kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari belajar akan cara Yesus dalam hal ini. Yesus mengasihi orang berdosa, tapi Yesus membenci dosanya. Farisi ahli Taurat merasa diri suci dan tidak berdosa, tetapi justru tidak mengasihi orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar dari ahli Taurat dan Farisi ini, jangan pernah kita merasa bahwa kita lebih rohani, kita telah lebih suci, kita lebih benar, kita lebih berkenan di hadapan Allah dibandingkan dengan orang lain. Kecuali kalau engkau dan saya sama-sama mengalami pertobatan dan sama-sama beriman sungguh kepada Tuhan. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara yang menghambat Farisi dan ahli Taurat ini tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan justru itu bisa menghambat dirinya. Mari buka pasal 18 Lukas itu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Lukas 18 ya. Soal Farisi dan ahli Taurat. Perhatikan ayat 9 sampai 14. Saya baca demikian bagi kita. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan ada di antara kita berperilaku seperti ahli Taurat dan Farisi ini.
menganggap diri benar, menganggap diri hebat, menganggap diri rohani, dan menganggap yang lain najis. Tapi mari belajar dari pemungut cukai, contrite heart, hati berduka, hati berkabung, yang justru akhirnya membutuhkan Tuhan, dan akhirnya dia mengalami pembenaran. Maka ketika Yesus masuk ke rumah Zakheus, mereka marah, dan mereka bilang, dia makan di rumah orang berdosa. Guru apa ini? Tuhan yang mana ini? Mereka lupa Yesus membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Kadang-kadang kita membenci orang berdosa, tetapi kita mengasihi dosanya, oleh karena kita pun melakukan hal yang sama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar dari cara ini. Maka ketika itu terjadi, di mana Yesus menumpang di rumah Zakheus, mereka menggerutu dan mereka sangat marah. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat yang ke-7 ke bawah Bapak Ibu. Dikatakan dalam hal ini waktu Yesus berkata, bersungut-sungut mereka, ayat 8. Tapi Zakheus berdiri, mantap ya. Ketika orang itu bersungut-sungut, langsung Zakheus berdiri. Nih bro, dia gitu ya, berkata kepadanya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, mantap kan? Inilah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya Zakheus. Inilah perjumpaan yang mengalami pembaharuan di dalam diri Zakheus. Maka ketika itu ya Zakheus ketika tahu melihat orang banyak itu bersungut-sungut. Dan ketika dicap dia sebagai orang yang najis. Kenapa Bapak Ibu dicap sebagai orang najis? Karena semua pemungut cukai bekerja untuk penjajah Romawi. Dan Zakheus bukan pegawai aja, tapi dia kepala yang membawahi banyak anak buah. Dan kalau kepala pemungut cukai, dia berarti bertanggung jawab untuk memungut cukai satu daerah. Dan Zakheus bosnya, makanya sangat kaya raya. Dengan catatan, menurut peraturan Roma, bahwa dia seorang kepala dan pemungut cukai berhak mengutip lebih daripada apa yang wajib disetorkan kepada penguasa Roma. Dengan catatan ada HET-nya. Kalau minyak ada HET-nya, harga eceran tertinggi. Jadi kalau misalnya gini, ini pajak misalnya, pajak si A, si B, si C, maka dikutip misalnya 500.000 per tahun. Tapi ada HET, ini 500.000 ini harus disetor ini ke pemerintah Romawi, ke Kekaisaran. Tapi ada HET-nya, harga tertinggi, patokan di sini. Dan ini pemungut cukai diberi hak untuk menentukan. Ini layak membayar 600, ini layak 700, dan penguasa Romawi memberikan harga tertinggi. Maka itu adalah haknya bagi pemungut cukai. Dan secara hukum Romawi itu legal. Maka kaya, wajar, satu. Gitu ya. Bukan pemerasan. Kalau sekarang kan orang biaya cukai dan banyak aneh-anehnya, kan gitu ya. Gitu. Masih ingat kasusnya Gayus Tambunan ya, hula-hulaku itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kenapa mereka dianggap pendosa oleh Farisi dan ahli Taurat? Pertama, Taurat dan Farisi menetapkan monoloyalitas. Monoloyalitas itu artinya mutlak hanya loyal kepada Allah, gak boleh loyal kepada penguasa. Apalagi kepada penjajah. Itulah sebabnya mereka sempat mau menjebak Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal 20. Boleh gak bayar pajak? Ayat 25 Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar, berikan kepada Allah yang menjadi haknya atau bagiannya Allah. Dan mereka tidak bisa menjebak Yesus dalam hal ini. Karena Farisi dan ahli Taurat menekankan
mono loyalitas mutlak hanya kepada Yahweh, gak boleh kepada penguasa. Yang kedua, kenapa mereka dibenci? Karena dianggap pemungut cukai bekerja untuk penjajah, dan mereka yang pemungut cukai dianggap menindas rakyat Israel demi kenyamanan dirinya, kekayaannya, dan demi penguasa Israel. Itulah sebabnya mereka dibenci, itulah mereka dianggap najis, itulah mereka dianggap orang-orang yang tidak benar. Maka Zakheus langsung berdiri dan bangkit. Kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Hebat ya? Kenapa saya katakan hebat Bapak Ibu? Menurut peraturan dalam hukum Taurat Yahudi, persembahan sosial itu biasanya maksimal 20%. Zakheus bilang setengah. Luar biasa ya, 50%. Yang kedua, kalau ada yang dirampas, biasanya dalam Imamat pasal 6 itu, yang dikembalikan yang dirampas aja ditambah 1/5. Zakheus bilang 4 kali lipat. Luar biasa enggak? Hebat sekali. Inilah perubahan yang real yang dialami oleh Zakheus di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Iman dan perjumpaannya dengan Tuhan yang mengubah hidupnya, yang membuat dia pelit sekali dan akhirnya kaya, membuat dia menjadi orang yang murah hati, memberi separuh dari harta kekayaannya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan hal ini seperti ini. Seringkali kita membangun kesalehan vertikal yang bersifat personal pribadi. Kita berdoa, kita baca Alkitab, kita muji Tuhan, kita tidak melakukan dosa. Itu namanya kesucian atau kesalehan vertikal. Tetapi kita gagal dalam membangun kesalehan sosial atau kesalehan horizontal, di mana kita menutup mata kita, di mana kita menutup hati kita, kita tidak membukanya bagi orang miskin, kita tidak membukanya bagi orang yang papa dan teraniaya, dan kita menutup kantong kita. Maka seringkali tidak berbanding lurus kesalehan vertikal dengan kesalehan horizontal. Maka kesalehan spiritual secara pribadi harusnya terpancar atau harusnya sejajar dengan kesalehan horizontal, di mana kita memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang-orang miskin. Maka Zakheus yang pelit dan kaya akhirnya bertobat, berjumpa dengan Tuhan, menjadi orang yang murah hati. Yang kedua, perhatikan kata di situ, sekiranya. Ini kan bahasa pengacara ini, bahasa hukum ini. Orang hukum tahu kalimat ini. Artinya belum pasti. Itu artinya. Sekiranya, kata Zakheus, ada yang kurampok, kurampas, kukembalikan 4 kali lipat. Itu artinya belum ada kepastian di satu sisi. Dan kalaupun dia mengambil di batas HET, karena kalau dia mengambil sampai di atas harga yang ditentukan oleh penguasa Romawi, dia pasti dihukum mati. Maka pastilah yang dikutip oleh Zakheus adalah di bawah harga tertinggi yang ditentukan oleh penguasa Romawi. Tetapi itu pun yang dimaksudkan oleh Zakheus adalah kalau dianggap tidak layak dia membayar, tapi kupaksa dia membayar lebih daripada ditetapkan penguasa Romawi, kalau itu ada, kata Zakheus, kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengaku lahir baru, mengaku kita bertobat, harta kita suci enggak? Saya punya seorang majelis GMII, teman satu KTB ku dulu waktu mahasiswa. Dia bilang gini, canda. Enak ya, maksudmu apa? Ya maksudnya kita kaya dulu, korupsi banyak-banyak, setelah itu kita bertobat. Baru kita tak makmur di dalam hasil rampasan yang lama.
Saya bilang, emangnya jamin bertobat bro? Gimana sebelum bertobat udah mati? Ya juga ya gitu. Tapi kan enak kan, kalau misalnya udah kaya kita, korupsi kita misalnya buat ini kaya kali, baru kita bertobat. Saya bilang, kalau belajar dari Zakheus, pertobatannya itu kurang pas. Harusnya kalau dia mengambil hasil korupsi, dikembalikan itu hasil korupsinya. Tapi nanti ditangkap KPK lah bro. Oh enggak, cara mengembalikannya bukan kembalikan ke KPK, tapi kembalikanlah kepada aspek lain dalam pelayanan sosial. Yang saya mau katakan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara, ada enggak kita mengalami perubahan hidup dari yang pelit menjadi murah hati, dari orang yang merampok jadi jujur berintegritas mengembalikan hasil rampasan? Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku lahir baru tetapi bisnisnya tetap kotor. Ada mengaku lahir baru, kerjanya di kantor tetap sogok dan suap, tetap menerima amplop yang bukan bagiannya dan mengambil bagian orang untuk memperkaya dirinya. Dan ini engkau mengaku bertobat, beriman, tapi kantongmu belum mengalami pertobatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari perjumpaan dengan Tuhan membuat hidup kita berubah. Kalau Zakheus dengan dua hal ini, mungkin Bapak Ibu dan saya di aspek lain, ada banyak orang mengaku lahir baru, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi karakter lamanya, kebiasaan buruknya, hal-hal yang jahat yang selalu dilakukannya sebelum beriman kepada Tuhan tetap terjadi. Yang suka fitnah tetap fitnah, yang suka bohong tetap bohong, yang penjina tetap penjina, yang korupsi tetap korupsi, malas tetap pemalas, yang suka menghina tetap menghina, yang materialis tetap materialis, yang menghargai orang karena apa dengan lengket dalam tubuhnya karena uang dan jabatannya, tetap itu menjadi penghormatannya. Di mana namanya kita bertobat Bapak Ibu? Di mana kita namanya mengalami perubahan? Mari perjumpaan dengan Tuhan mengubah karakter kita, mengubah ambisi kita, mengubah nilai hidup kita. Maka tolong katakan kepada diri, tidak, tidak, dan aku mau taat kepada Tuhanku. Hafalnya kita semua 2 Korintus 5:17 kan? Jadi barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, apa karaktermu, apa kebiasaan burukmu yang 10 tahun, 15 tahun, atau setahun atau sebulan yang lewat masih tetap kau bawa sampai sekarang? Tobat ya. Tobat. Kalau kau suka memfitnah, mengata-ngatai orang, mencari kesalahan orang, kau masih suka bohong, emosimu tidak terkontrol, engkau suka tidak jujur, hari ini mari bertobat. Perjumpaan kita dengan Tuhan betul-betul mengubah hidup kita. Itulah sebabnya dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8. Kitab suci berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Tapi bahasa tobanya itu pas. Parbuehok kamu manatama, pabuan nang muba rohamuna. Bahasa Simalungun, parbuehon nasyam manama dehar, tanda naduk muba uhur nasyam. Artinya apa? Kalau hati orang telah berubah, telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka itu akan terpancar dengan menghasilkan buah-buah yang benar. Itulah buah roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari engkau dan saya ulangi, engkau dan saya, bukan hanya Bapak Ibu, engkau dan saya, adakah karakter buruk, kebiasaan buruk, hal-hal yang jahat yang kita lakukan sebelum datang ke ibadah ini? Hari ini kau bertobat, hari ini saya harus bertobat. Ada pembaharuan hidup yang harus kita alami. Ada perubahan yang radikal. Ada banyak mengaku lahir baru, karakternya tidak berubah. Ada banyak mengaku lahir baru, pola hidupnya tidak berubah. Yang boros tetap boros, materialis tetap materialis, menghina orang, merendahkan orang, menilai orang dari hartanya. Maka kalau kaya dihormati, kalau miskin direndahkan. Termasuk para hamba Tuhan berkali-kali saya tegur seperti itu. Kalau kaya, nama anjing yang kaya pun diingatnya. Tapi kalau orang miskin, nama orang miskin itu pun lupa dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bertobat dalam hal ini.
Maka disinilah perubahan yang radikal di dalam diri Zakheus. Perubahan yang luar biasa. Maka Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, di rumah Zakheus. Karena dia beriman dan bertobat. Kenapa saya katakan Bapak Ibu beriman dan bertobat? Ingat, Alkitab mengajarkan kita dengan apa yang disebut dengan konversi. Konversi itu mengandung dua unsur. Iman kepada Kristus atau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh yang menghasilkan sebuah pertobatan dari dosa. Karena berhenti berbuat dosa tanpa iman kepada Kristus itu tidak ada artinya. Maka orang yang beriman kepada Kristus sejatinya memproduksi sebuah hasil dengan pertobatan sejati di dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pulang dari tempat ini, tinggalkan kebiasaan buruk. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita bertobat. Yang terakhir, ketika waktu itu Yesus berkata, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini, oleh karena anak ini juga adalah anaknya atau keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara, bagi kita ini tidak terlalu punya makna. Kenapa? Bagi Zakheus dan orang Israel pada zaman ini, kalimat itu bermakna besar. Oleh karena apa? Semua orang yang beriman kepada Yahweh itu berarti keturunan Abraham. Farisi dan ahli Taurat bangga sekali dan menganggap dirinya keturunan Abraham. Kami bapak anak ajak Abraham. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31-32. Dan Yesus berkata, kalau engkau melakukan dosa adalah hamba dosa. Maka ketika Yesus mendeklarasikan, kamu adalah hari ini juga, kamu juga adalah anak Abraham. Itu luar biasa dampaknya, maknanya Bapak Ibu. Artinya bahwa Yesus menyambut Zakheus dan Yesus mendeklarasikan bahwa Zakheus secara iman adalah keturunan Abraham. Meskipun dia orang berdosa, meskipun dia kemungkinan non-Yahudi terserah, tetapi satu hal, bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, bertobat dari dosa, beriman kepada Kristus, maka dia pun adalah keturunan Abraham. Itulah sebabnya Bapak Saudara, inilah sukacita bagi kita juga. Sadari bahwa kita adalah keturunan Abraham secara garis keturunan iman, sebagai orang yang bersama-sama beriman kepada Yahweh. Baru Yesus mengakhiri kalimatnya, anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Inilah Tuhan kita. Yang pertama tadi Bapak Ibu, Yesus mengasihi orang berdosa tapi membenci dosanya. Yang kedua, Yesus jelas tujuannya datang ke dunia, mencari mereka yang hilang. Saya tidak tahu Bapak Ibu, masih adakah jemaat GMII yang masih hilang, belum berjumpa dengan Tuhan? Waktu saya berbicara dengan salah seorang majelis GMI, saya tidak sebut GMI yang mana, ada majelis yang berkata, waktu itu saya bilang gini, kalau Bapak Ibu yang sudah lansia kan udah agak-agak bau formalin, aku bilang gitu. Sorry ya Bapak Ibu yang lansia ya, gitu. Baru ada orang majelis ngomong, Pak, janganlah dibilang udah bau formalin, bilanglah sedikit udah bau sorga. Gitu. Mantap ya. Baru dijawab sama majelis lain, kenapa berani Bapak bilang bau sorga? Kan sudah di GMII. Apa jamin rupanya Pak kalau sudah GMII udah lahir baru? Gimana Pak Pendeta? Udah jamin? Itu. Jadi dua majelis ini akhirnya nggak sepaham. Dia bilang, ya kan udah GMI, berarti bawa surga. Yang lain enggak. Kan nggak jamin juga jemaat GMI masuk surga, apa udah lahir baru, kayak gitu. Dua-dua bagi saya ada benarnya, gitu ya. Tapi maksud saya perkataan majelis yang kedua ini, jangan sampai kita hilang di rumah Bapa. Kenapa saya katakan tanda kutip hilang di rumah Bapa? Bahwa kita dari dulu sudah Kristen dan kita dilayani di Gereja Misi Injil Indonesia dan kita merasa lahir baru,
izinkan saya Bapak Ibu Saudara bertanya kepadamu, sudahkah engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau belum, jangan sampai hilang di rumah Bapa. Anak sulung Lukas pasal 15 itu hilang di rumah bapaknya. Itulah Farisi dan ahli Taurat dan orang Yahudi. Tetapi anak bungsu hilang di luar rumah bapaknya. Tapi ketika anak bungsu itu akhirnya bertobat, maka dia datang kepada Tuhan dan dia akhirnya diampuni oleh bapaknya. Ada rekonsiliasi, maka dia tidak hilang lagi dan dia pulang ke rumah Bapa. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Yesus datang mencari yang hilang. Dan saya berharap di antara kita kalau masih ada yang merasa hilang, belum yakin engkau betul-betul beriman kepada Kristus, mari datang kepada Kristus supaya engkau tidak hilang di rumah Bapa. Tetapi ketika engkau telah beriman kepada Kristus, menikmati anugerahnya, mari terlibat di dalam misi Kristus, yaitu engkau dan saya bekerja melayani Tuhan, bermisi untuk mencari mereka yang hilang. Itulah Kristus yang kita sembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai ada kita yang hilang di rumah Bapa. Tapi ketika kita telah beriman kepada Kristus, mari terlibat bekerja, bermisi bersama Kristus, mencari mereka yang hilang. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, murnikanlah motivasi kami untuk datang kepadamu, beribadah kepadamu, supaya kami betul-betul mengalami perjumpaan sejati dengan Engkau. Setiap kami berdoa, membaca firman-Mu, memuji Tuhan, bersekutu, beribadah di bait-Mu, kami betul-betul mengalami perjumpaan yang mengubah hidup kami. Tolong kami untuk tidak mencari alasan, tapi terus rindu kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Dari Zakheus, perjumpaannya dengan Tuhan yang disambut oleh Tuhan, dia mengalami pembaharuan hidup. Bapa, tolonglah supaya kami pun mengalami pembaharuan hidup dalam perjumpaan kami dengan Engkau. Kami bertobat dari kebiasaan buruk, dari dosa kami, dari dosa masa lalu kami, karakter kami yang tidak baik, nilai hidup dan ambisi kami yang salah. Hari ini kami mau bertobat, mau taat kepadamu, dan mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang beriman kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang sangat menyambut kami. Ketika kami datang, Engkau menyambut kami dan kami mengalami perjumpaan. Dan Engkau Tuhan sangat membenci dosa-dosa kami, tapi Engkau mengasihi kami yang berdosa. Tolong supaya kami datang kepadamu, mengalami perjumpaan dan pertobatan dan pengampunan dosa daripada Tuhan. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang mencari hilang. Karena Tuhan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat yang hadir hari ini dan yang di Zoom ataupun di YouTube. Mohon Tuhan memberkati supaya tidak ada satupun yang hilang. Jangan sampai kami merasa telah benar seperti Farisi dan ahli Taurat. Merasa sudah diselamatkan tapi belum. Merasa telah mengalami perjumpaan yang mengubah hidup kami dan status kami, ternyata juga belum. Tolong supaya itu tidak terjadi. Tapi semua kami mau datang kepada Kristus, beriman kepada Kristus, mengikut Kristus, dan bertobat dari dosa-dosa kami. Dan kami yang telah beriman kepadamu, kiranya Tuhan menolong kami terlibat di dalam kegerakan misi Kristus, mencari yang hilang. Masih banyak yang hilang di sekitar kami, di keluarga kami, tetangga kami, saudara kami, di kota kami, di bangsa ini Tuhan. Karena itu tolong supaya kami mau mengabdi, memberi diri, bekerja, memberitakan Injil, untuk mencari yang hilang dengan memberitakan Injil-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus. Amin.